Pernah gak sih kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Sudah berdoa, sudah berharap, bahkan sampai menangis di malam hari, tapi tidak ada yang berubah. Rezeki tetap seret, masalah tetap datang, hati tetap gelisah. Dan di satu titik, kamu mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa hidupku tidak berubah?" Tapi, bagaimana kalau sebenarnya bukan Allah yang menahan perubahan itu, melainkan kamu sendiri. Ya, kamu tanpa sadar setiap hari masih melakukan hal yang sama. Hal kecil yang terlihat sepele, tapi justru menjadi penghalang terbesar antara kamu dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu terus melakukannya, maka bersiaplah, hidupmu akan tetap seperti ini selamanya. Namanya Ardi, usianya 28 tahun. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang biasa saja. Setiap pagi, ia bangun bukan karena semangat, tapi karena terpaksa. Alarm berbunyi berkali-kali, namun tubuhnya terasa berat. Hatinya kosong, ia bekerja di sebuah tempat kecil, gaji pas-pasan, cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk mimpi. Setiap hari, rutinitasnya sama. Bangun, kerja, pulang, main HP, lalu tidur. Dan besoknya terulang lagi. Tanpa arah, tanpa tujuan. Namun yang paling menyakitkan bukan soal uang, tapi perasaan bahwa hidupnya tidak kemana-mana. Ia sering melihat teman-temannya, ada yang sukses, ada yang menikah, ada yang bahagia. Sementara dia masih di titik yang sama, masih sendiri, masih kosong. Sepulang kerja, Ardi tidak langsung istirahat. Ia membuka HP, scroll, dan terus scroll. Melihat kehidupan orang lain yang tampak begitu indah. Liburan, pasangan, pencapaian, dan tanpa sadar dadanya terasa sesak. Bukan karena iri, tapi karena merasa tertinggal. Ia sering berkata dalam hati, "Aku juga pengen, ya Allah. Aku juga capek hidup kayak gini terus." Tapi setelah itu, tidak ada yang berubah. Ia tetap melakukan hal yang sama, menghabiskan waktu berjam-jam tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa mendekat pada Allah. Dan malam pun datang. Ia berbaring dengan pikiran penuh, tapi hati kosong. Dan lagi-lagi ia hanya berharap besok hidupnya akan berubah. Padahal ia sendiri tidak mengubah apapun. Ardi sebenarnya tahu apa yang salah. Ia tahu ia sering menunda sholat. Kadang ia berkata, "Nanti aja, masih ada waktu." Namun nanti sering berubah menjadi tidak sama sekali. Sholat subuh sering terlewat. Sholat isya sering dilupakan. Dan ketika ia sadar, ia hanya berkata pelan, "Maaf ya Allah, aku capek." Padahal yang lelah itu bukan tubuhnya, tapi jiwanya yang semakin jauh dari sumber ketenangan. Ia juga jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, jarang mengingat Allah. Namun anehnya, ia berharap hidupnya diberi ketenangan, diberi jalan keluar, diberi kebahagiaan, tanpa memperbaiki hubungan
dengan Yang Maha Memberi. Di suatu malam, saat semua orang tertidur, Ardi terbangun, bukan karena alarm, tapi karena pikirannya sendiri. Ia duduk, menatap kosong ke depan, dan untuk pertama kalinya, ia berkata jujur pada dirinya sendiri. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku tidak bahagia? Dan suara kecil di dalam hatinya menjawab, karena kamu jauh dari Allah. Ardi terdiam, matanya mulai basah. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu itu benar. Selama ini, ia hanya datang pada Allah saat butuh, saat sedih, saat susah. Tapi ketika senang, ia lupa. Ketika diberi waktu, ia sia-siakan. Dan kini, saat hidupnya terasa gelap, ia merasa Allah jauh, padahal Dialah yang menjauh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi menangis, bukan karena dunia, tapi karena dirinya sendiri. Ia mulai sadar, selama ini ia meminta perubahan, tapi tidak pernah berubah. Ia berharap hidupnya diperbaiki, tapi ia sendiri tidak memperbaiki apapun. Dan di tengah tangisnya, ia berbisik, "Ya Allah, apa aku masih bisa berubah?" Namun, jawaban dari pertanyaan itu tidak akan datang jika ia masih melakukan hal yang sama. Dan tanpa ia sadari, satu kejadian besar akan segera datang yang akan mengguncang hidupnya, menghancurkan egonya, dan memaksanya untuk benar-benar memilih tetap seperti ini atau benar-benar kembali kepada Allah. Hari itu terlihat seperti biasa. Ardi bangun dengan wajah lelah, seperti kemarin, seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berbeda, tidak ada tanda bahwa hidupnya akan berubah. Ia berangkat kerja seperti biasa, langkahnya pelan, pikirannya kosong. Namun siang itu sebuah panggilan datang. Ia dipanggil ke ruang atasan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Entah kenapa, ada perasaan tidak enak. Dan benar saja, kalimat itu akhirnya keluar. "Maaf Ardi, perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan." Seketika, dunia terasa diam. Suara di sekitarnya seperti hilang. Ardi hanya duduk, membeku, tidak percaya, tidak siap, dan yang paling menyakitkan, ia tidak tahu harus kemana setelah ini. Langkah kaki Ardi terasa berat. Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Di tangannya hanya ada sedikit barang, dan di dalam hatinya hanya ada satu rasa, kosong. Ia duduk di pinggir jalan, melihat orang-orang berlalu lalang. Semua terlihat sibuk, semuanya punya tujuan, sementara dia baru saja kehilangan segalanya. Ia pun menatap langit, dan untuk pertama kalinya ada sedikit rasa marah. Ya Allah, kenapa aku? Kenapa harus aku? Padahal ia sudah lelah, sudah berusaha, tapi kenapa justru ini yang ia dapatkan? Air matanya mulai jatuh, pelan tapi dalam. Dan di tengah keramaian kota, ia merasa sangat sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi lebih gelap. Ardi lebih sering di rumah, bangun siang, tidur larut. Tidak ada rutinitas, tidak ada arah,
Dan yang paling menyakitkan, ia mulai semakin jauh dari Allah. Salat semakin sering ditinggalkan. Doa mulai jarang diucapkan. Hatinya semakin keras dan pikirannya dipenuhi hal-hal negatif. Aku gagal, hidupku hancur, aku tidak berguna. Setiap hari kata-kata itu terus berputar, menghancurkan dirinya perlahan. Ia mencoba melupakan dengan kembali ke kebiasaan lamanya. Scroll HP berjam-jam, menonton tanpa henti, menghindari kenyataan. Tapi semakin ia lari, semakin dalam ia tenggelam. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Ardi duduk sendirian. Lampu kamar redup dan pikirannya semakin kacau. Ia menatap dirinya di cermin. Wajah yang dulu penuh harapan kini terlihat asing. Ia berbisik pelan, "Apa yang terjadi terhadap diriku?" Air mata jatuh lagi, tapi kali ini lebih dalam, lebih sakit. Ia merasa gagal sebagai manusia, gagal sebagai anak, gagal dalam hidup. Dan di tengah hujan, ia mulai merasa bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah berubah, bahwa ia akan terus seperti ini, terjebak dalam kegelapan selamanya. Dan di titik itu, hatinya hampir menyerah, hampir benar-benar menyerah. Dan malam itu adalah malam terendah dalam hidupnya. Perutnya lapar, uangnya hampir habis, HP-nya sepi, tidak ada pesan, tidak ada kabar, tidak ada yang peduli. Ia duduk di lantai, dalam gelap, dan akhirnya ia menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Ia menutup wajahnya dan berkata, "Aku capek ya Allah, aku benar-benar capek." Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apa-apa, tidak meminta rezeki, tidak minta solusi. Ia hanya mengaku bahwa ia lemah, sangat lemah. Di tengah tangisannya, dalam keheningan malam, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti pernah ia dengar. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika mereka tidak mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ardi pun terdiam. Tangisnya perlahan berhenti. Dadanya bergetar. Ia ulangi kalimat itu dalam hati, lagi dan lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ini bukan tentang nasib, bukan tentang dunia yang tidak adil, tapi tentang dirinya sendiri, tentang apa yang selama ini ia lakukan dan tidak ia lakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat kebenaran yang selama ini ia hindari. Dan mungkin inilah awal dari perubahan yang sebenarnya. Malam itu terasa berbeda. Hening tapi bukan kosong. Gelap tapi ada cahaya kecil di dalam dada Ardi. Kalimat itu terus terulang. Allah tidak akan mengubah sampai kamu mengubah. Ardi menunduk. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena sadar selama ini ia terlalu sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, bahkan diam-diam menyalahkan Allah. Padahal ia sendiri masih mengulangi kesalahan yang sama, masih menunda sholat, masih mengabaikan waktu, masih menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menggenggam dadanya.
seakan ada sesuatu yang retak di dalam sana. Ego yang selama ini ia pertahankan kini mulai runtuh, dan dengan suara yang bergetar ia berbisik, "Ya Allah, aku salah. Aku benar-benar salah." Perlahan, Ardi pun berdiri. Langkahnya masih lemah, tapi hatinya mulai hidup. Ia berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Air itu terasa berbeda, sejuk, menenangkan, seolah membasuh bukan hanya wajahnya, tapi juga dosa-dosanya. Ia menggelar sajadah yang sudah lama tidak ia sentuh, dan malam itu ia kembali kepada Allah. Takbir pertama terasa berat, suara tangisnya pecah. Di antara sujudnya ia menangis lama, sangat lama. "Ya Allah, maafkan aku jauh, aku lalai, tapi aku ingin kembali, aku ingin berubah." Tidak ada kata indah, tidak ada doa panjang, hanya kejujuran, hanya penyesalan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya terasa tenang. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Ardi bangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Ia duduk, diam, lalu tersenyum kecil. Dan tanpa berpikir panjang, ia berdiri mengambil wudhu. Sholat subuh yang dulu sering ia tinggalkan, kini ia jaga. Hari itu tidak ada keajaiban besar, tidak ada uang tiba-tiba datang, tidak ada masalah langsung hilang. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai mengurangi waktu bermain HP. Ia mulai membaca Al-Quran walau sedikit, mulai berzikir walau pelan. Dan setiap hari ia memperbaiki satu hal kecil, satu demi satu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu hidupnya berubah. Ia yang mulai berubah. Hari-hari berlalu, masalah belum sepenuhnya hilang. Ardi masih belum mendapatkan pekerjaan, masih harus berhemat, masih harus berjuang. Tapi ada satu hal yang sangat berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa kosong, karena kini ia dekat dengan Allah. Setiap kali rasa cemas datang, ia berdoa. Setiap kali hati terasa berat, ia bersujud. Dan anehnya, masalah yang sama kini terasa lebih ringan. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya kuat. Ia mulai mengerti bahwa ketenangan bukan datang dari dunia, tapi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa minggu kemudian, sebuah kesempatan datang. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk memulai kembali. Ardi menerima pekerjaan sederhana dengan gaji yang tidak jauh berbeda, tapi kali ini ia menjalaninya dengan hati yang berbeda. Ia lebih bersyukur, lebih sabar, lebih ikhlas. Dan perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Rezekinya terasa cukup, hatinya terasa tenang, dan hidupnya mulai bergerak. Bukan karena dunia tiba-tiba berpihak, tapi karena
ia sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan sekarang, coba kamu tanya pada dirimu sendiri, sudah berapa lama kamu meminta perubahan, tapi kamu sendiri belum berubah? Masih menunda sholat, masih lalai, masih jauh dari Allah. Lalu bagaimana mungkin kamu berharap hidupmu berubah? Ingat ini, Allah tidak pernah jauh, kitalah yang menjauh. Dan perubahan itu tidak dimulai dari dunia, tidak dimulai dari uang, tidak dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari kamu, dari satu langkah kecil, dari satu sujud, dari satu taubat yang tulus. Jadi, mulai sekarang, jangan tunggu besok, jangan tunggu sempurna, kembalilah sekarang sebelum semuanya terlambat. Jika cerita ini menyentuh hatimu, like video ini, subscribe channel Cahaya Pelangi, dan tulis di komentar, saya ingin berubah karena Allah. Karena mungkin hari ini adalah awal dari hidup barumu.